Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang kembali kita bisa berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan mengawali di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi yang indah, buat segala berkat anugerah yang terbaik yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Mari Tuhan, ajar kami, didik kami, bentuk kami, nasihati kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menyukakan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa mengerti dan menangkapnya. Kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi yang indah. Tentu kita semua tetap dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa kita semua tetap ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu keindahan di balik masalah. Mari kita akan membaca di dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, luar biasa Rasul Paulus, di mana ketika ia ada di sebuah keadaan di dalam penjara, ia menuliskan akan surat ini, yaitu surat kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dan ia berkata bagaimana apa yang terjadi atas dirinya itu justru menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi pada kehidupan Paulus justru membawa sebuah kebaikan bagi pelayanan pemberitaan Injil. Nah Bapak Ibu, ini merupakan perkara yang seringkali tanpa kita sadari, kita kurang memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan rupanya apa yang terjadi seringkali justru ada rencana Allah di balik semuanya itu. Dan ini terjadi pada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan ini nyata Bapak Ibu. Terjadi dalam kehidupan seorang penginjil besar yang bernama Alexander Duff. Dia pada waktu itu berlayar ke India dengan sebuah kapal yang bernama Lady Holland. Dan pakaian, harta miliknya, dan perpustakaannya dibawanya di kapal tersebut. Dan ia berlayar dengan beberapa orang yang menumpang di kapal itu. Namun beberapa mil ketika kapal itu meninggalkan pantai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba terjadilah sebuah peristiwa, terjadilah sebuah tragedi. Kapal itu tenggelam dihantam oleh ombak. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, semua penumpang selamat termasuk Alexander Duff. Namun harta milik mereka semuanya hanyut ditelan oleh air laut. Dan selepas mereka dalam keadaan selamat dan di pinggir pantai itu, Alexander Duff tiba-tiba ia melihat sebuah benda kecil yang terapung di permukaan air laut. Dan benda itu makin lama makin mendekat ke arah pantai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya benda kecil itu adalah sebuah bungkusan. Dan ternyata itu adalah Alkitab milik daripada Alexander Duff. Dan ia mengucap syukur atas peristiwa ini. Karena dengan ditemukannya Alkitab, maka ia merasa ini sebagai berkat Allah yang luar biasa. Dan ia mulai bersemangat dan bersungguh-sungguh hati memberitakan Injil di India. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu?
Ia memulai penginjilannya dengan 5 orang di bawah sebuah pohon. Dan dalam waktu seminggu, maka kelompok pemberitaan Injil ini bertambah hingga 300 orang, saudara. Ini luar biasa. Dan dalam waktu 1 tahun kemudian, maka kelompok ini makin berkembang. Dan di bawah pohon tersebut didirikan sebuah kapel. Dan ternyata berisi kurang lebih 1.000 orang. 1.000 anak-anak atau murid sekolah penginjilan yang memang telah diinjili oleh Alexander Duff tersebut. Dan ini sungguh luar biasa. Ternyata berkat daripada peristiwa tenggelamnya kapal Lady Holland justru membawa sebuah berkat yang sangat mengherankan, yang sangat membanggakan bagi kehidupan Alexander Duff, di mana pemberitaan Injil di India justru luar biasa. Pemberitaan Injil di negeri Sungai Gangga menjadi sangat maju dan firman Tuhan makin diberitakan secara luas. Saudara, dari peristiwa tenggelamnya kapal Lady Holland ini, kalau kita mengambil sebuah pelajaran di mana kita mengambil sebuah hikmah secara rohani, maka seringkali Allah juga mengizinkan ada kalanya terjadi sebuah peristiwa, sebuah persoalan, sebuah masalah dalam kehidupan kita. Dan ini yang seringkali membuat kita tidak bisa memahami mengapa harus terjadi yang namanya sebuah tragedi. Mengapa harus terjadi yang namanya sebuah masalah. Dan banyak di antara kita tidak mampu mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan akhirnya kita mengeluh, kita berkata, Tuhan kok nggak adil. Mengapa aku sudah hidup sungguh-sungguh dengan Engkau? Mengapa aku sudah beribadah dengan luar biasa? Tetapi mengapa aku ada di dalam persoalan? Mengapa aku sekarang ada di dalam kesulitan? Ini bukan berarti Allah tidak adil, Bapak Ibu. Tetapi yang sering kali adalah kita kurang memahami maksud atau kita kurang memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, ketika hari ini engkau sedang ada di dalam persoalan, ketika hari ini engkau mungkin ada di dalam sebuah pergumulan, masalah yang besar, kesulitan, apapun itu, mari belajar pahami apa yang sedang engkau alami. Tentu di balik semuanya itu, Allah punya maksud, Allah punya rencana bagi hidup kita. Sebab Allah tidak pernah merancangkan apa yang buruk. Allah kita adalah Allah yang selalu merancangkan apa yang namanya membawa sebuah damai sejahtera. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Dia tidak pernah merancangkan apa yang jahat kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu mari jangan sampai kita salah di dalam menilai Tuhan. Jangan sampai kita dengan pola pikir kita keliru menilai segala sesuatu dan lalu kita menyalahkan Tuhan. Percayalah, di balik setiap masalah yang kau hadapi, di situ pasti ujungnya adalah sebuah keindahan. Ingat saudara, Allah sedang merencanakan sesuatu yang baik. Allah sedang melakukan karyanya dalam hidup kita, supaya kita kelak bisa memahami, sungguh di balik semua yang kita hadapi, di situ ada rencananya yang luar biasa. Ingat Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Jadi ujungnya adalah pasti ada kebaikan. Ujungnya pasti ada yang namanya keindahan. Mari tetap bersyukur, mari tetap semangat. Sebagaimana Rasul Paulus dengan hati yang penuh sukacita, ia berkata,
Justru apa yang terjadi atas diriku menyebabkan kemajuan Injil. Ada sebuah hati yang penuh bahagia dan sukacita. Ternyata lewat masalah yang ia hadapi, pemberitaan Injil makin maju dan nama Tuhan makin ditinggikan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu hari ini tetap sukacita dan tetaplah bersemangat. Ingat, Tuhan pasti membawa kita kepada sebuah rencananya yang luar biasa. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.